Bismillah wa ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mahdi, NIM 24240114440. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MI Miftahul Ulum Jawilan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Kisah Keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam depan gerak. Siap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Bapak ingin mengecek kebersihan dan kerapihan. Coba tolong kalian cek kolong mejanya, laci mejanya, ada sampah atau tidak. Cek dulu, silakan dilihat. Selanjutnya cek kerapihan seragamnya. Selanjutnya Bapak akan absen kalian satu persatu. Muhammad Raihan Firdaus, Neng Afriani, Siti Nur Adijah, Ridayanti. Oke, terima kasih. Sebelum kita membahas materi hari ini secara mendalam tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, kita akan memulai berdoa. Di sini Bapak ingin ketua kelas pimpin doa maju ke depan. Siap, rapi. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya seperti biasa, setiap mengawali kegiatan pembelajaran kita melakukan kegiatan pembiasaan. Yang kita lakukan, kita membaca satu surat dari Al-Quran. Dan untuk hari ini kita membaca surat An-Nas. Mari kita mulai. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahul adzim. Nah, baik anak-anakku semua. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harap berdiri. Semuanya berdiri. Indonesia
ingin bertanya ke kalian semua, ada yang masih ingat terkait materi sebelumnya? Pak, Silakan. materi sebelumnya membahas tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah. Jadi materi sebelumnya kita membahas tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW, yang diawali dengan tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW. Di antara tandanya yaitu ditaklukkannya kota Mekah, melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya lagi, siapakah dari kalian yang mengetahui tentang Khulafaur Rasyidin, khususnya tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an? Saya Pak, Ya, silakan. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam golongan orang pertama yang masuk Islam dan orang pertama yang membenarkan dan percaya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat teladan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an sebagai sahabat dan khalifah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang hikmah keteladanan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Lalu Bapak ingin bertanya. Soal yang pertama yaitu siapa sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang kalian ketahui? Oke, Sahrul. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke. Umar bin Khattab. Selanjutnya? Oke. Utsman bin Affan. Selanjutnya ada lagi? Oke. Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, kalian semua dapat menyaksikan video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Nanti silahkan kalian catat di video tersebut hal-hal yang penting, ya. Yang penting kalian catat yaitu tentang kisah keteladanan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah seorang bangsawan Quraisy yang terhormat dan dikenal karena kejujurannya sejak masa jahiliyah. Abu Bakar memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad bahkan sebelum kenabiannya. Ketika Nabi menerima wahyu, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang masuk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Ia menjadi pendukung utama dakwah Nabi, membantu menyebarkan Islam dan membela kaum muslim dari penindasan kafir Quraisy. Komitmennya terhadap Islam terlihat melalui kontribusi harta dan keberanian yang tak tergoyahkan. Hal inilah yang menjadikannya sebagai salah satu sahabat yang paling setia sepanjang hidup Nabi. Dalam video ini kita akan menceritakan kisah kehidupan Abu Bakar Asy-Syiddiq, mulai dari sebelum memeluk Islam hingga menjadi seorang muslim yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mari simak kisahnya sampai akhir, karena di akhir video banyak hikmah yang bisa kita ambil. Oke, yuk kita mulai kisahnya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Ayah beliau bernama Utsman bin Amir, yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Quhafa, dan ibunya bernama Salma binti Syakhr bin Amir. Jadi, meskipun kita lebih kenal beliau dengan nama Abu Bakar, ternyata nama aslinya adalah Abdullah. Lalu kenapa sih beliau dipanggil Abu Bakar? Jadi gini ya, kata bakar itu artinya awal-awal waktu atau yang pertama. Nah, jadi Abu Bakar itu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Makanya beliau dipanggil Abu Bakar. Keren kan? Dari segi fisik, Abu Bakar digambarkan sebagai sosok yang bertubuh kurus, kulitnya putih, dan tinggi badannya sedang. Sayyidah Aisyah, istri Nabi, bahkan bilang kalau urat-urat di tangan Abu Bakar kelihatan jelas karena tubuhnya yang kurus banget. Tapi yang perlu kita ingat, dalam Islam, fisik bukanlah hal yang jadi patokan untuk menilai seseorang. Contohnya, dalam kisah Abdullah bin Mas'ud, begini ceritanya.
Waktu Abdullah bin Mas'ud naik pohon kurma, angin yang bertiup kencang bikin bajunya terangkat dan betisnya kelihatan. Beberapa sahabat pun sempat tertawa, tapi bukan untuk mengolok, cuma karena kaget melihat tubuhnya yang kurus banget. Ketika Nabi melihat kejadian itu, beliau langsung menegur para sahabat dengan berkata, "Apakah kalian tertawa dengan betis Abdullah bin Mas'ud? Demi zat yang ubun-ubunku ada dalam genggamannya, betisnya itu lebih berat di timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud." Oke, yuk kita lanjut. Abu Bakar radhiyallahu anhu berasal dari suku yang super terkenal, namanya suku Taim. Sebelum masuk Islam alias masih di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai ahli nasab. Kalau di zaman sekarang, beliau tuh kayak kamus berjalan soal asal-usul orang-orang Quraisy. Abu Bakar tahu banget detailnya. Dari orang ini anak siapa, keturunan mana, asalnya dari bani apa, sampai sejarah keluarga mereka pun beliau tahu. Saking ahlinya, orang-orang bahkan menyebut beliau sebagai ulama ahli nasab. Pokoknya, kalau ada orang Arab yang bingung soal silsilah keluarga, langsung aja tanya ke Abu Bakar. Rasulullah sendiri pernah memuji Abu Bakar tentang ini. Beliau bersabda, Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang nasab Quraisy. Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab pernah bilang, seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah, kalau iman seluruh umat Islam ditimbang di satu sisi timbangan, dan iman Abu Bakar di sisi lainnya, maka iman Abu Bakar masih lebih berat dibandingkan iman seluruh umat Islam. Masya Allah, keimanan si Abu Bakar benar-benar luar biasa. Abu Bakar adalah sosok yang gak cuma jadi inspirasi, tapi juga bukti nyata betapa hebatnya seorang manusia bisa memegang teguh kebenaran, keimanan, dan keberanian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah dicatat? Saya. Jadi banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil dari penjelasan video tadi, yaitu tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan pertanyaan untuk kalian setelah menyaksikan video tadi. Apa yang dapat kalian pelajari dari video ini? Mengapa tindakan ini dianggap sebagai sebuah keteladanan? Kalian bisa menjawab? Oke, Neng Apriani, silakan. Jelaskan dalam berkomentar. Ya, jelaskan. Beliau menggunakan kekayaannya untuk membebaskan budak-budak dalam mendukung Nabi Muhammad SAW. Bahkan hingga memilih hidup sederhana tanpa menyusahkan harta untuk dirinya sendiri. Bagus sekali. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Keteladanan Abu Bakar dalam kepemimpinan, keimanan, dan pengabdian kepada Islam menjadi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi 3 kelompok. Kelompok 1 diantaranya adalah Muhammad Rayhan Firdaus, Fahri Taftazani Subah, Siti Maidah Putri Alfiani. Kelompok 3 Alif Al-Muzaki, Adam Pratama, Si Aulia Sri Daya sekalian, yaitu apa? Nah, kelompok 1 Bapak tugaskan yaitu mencari dan menjelaskan tentang sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Paham? Kelompok 3 tugasnya adalah mencari dan menjelaskan tentang hikmah dari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Paham? Nah, untuk referensinya di sini silakan kalian buka buku yang sudah Bapak siapkan, buku pelajaran atau buku paket, serta handphone. Masing-masing kelompok Bapak sediakan handphone. Boleh dicari ya di buku, boleh, yang lainnya boleh cari di buku ya tentang kisah Abu Bakar. Oke, untuk presentasi di sini di masing-masing kelompok boleh 3 orang maju ke depan. Bapak akan acak yang pertama dari kelompok
kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok kedua akan memaparkan kisah dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam, yang dikenal dengan berbagai tindakan mulia yang mencerminkan keimanan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Berikut beberapa contoh tindakan beliau yang sangat berteladan. Mengatasi krisis dan perpecahan umat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi krisis dan perpecahan, termasuk munculnya nabi-nabi palsu dan penolakan membayar zakat. Sebagai khalifah, Abu Bakar dengan tegas mengirim pasukan untuk memerangi kemurtadan dan menegakkan kembali kewajiban zakat, menjaga keutuhan dan stabilitas umat Islam. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih upload. Nah, ini udah Bapak catat hasil diskusi kelompok 3, yaitu yang pertama, keimanan dan kejujuran tanpa keraguan. Yang 6, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi segala macam bentuk ujian. Oke, tadi setelah Bapak mendengarkan pemaparan dari masing-masing kelompok, di sini Bapak sudah memberikan penilaian. Oke, untuk kelompok 1, di sini Bapak akan memberikan nilai yaitu 82, kasih tepuk tangan. Kelompok 2, Bapak berikan nilai 83, yaitu Bapak kasih berikan nilai yaitu 75. Oke, selanjutnya ada beberapa pesan positif dari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama yaitu kejujuran dan keimanan yang kokoh. Yang kedua, pengorbanan tanpa batas untuk Islam. Yang ketiga, kesederhanaan dan kerendahan hati. Yang keempat, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Yang kelima, keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kisah Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan bahwa keimanan yang kuat, kejujuran, pengorbanan, kesederhanaan, dan kepemimpinan yang adil adalah kunci nilai-nilai utama dalam kehidupan seorang muslim. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat mulia dari beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Selanjutnya di sini Bapak sudah menyiapkan asesmen individu. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Ya? Oke, silakan. Oke, setelah selesai asesmen, selanjutnya Bapak akan merefleksi kalian ya. Apa kesulitan yang kamu hadapi selama pembelajaran hari ini? Bagaimana kamu mengatasinya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, silahkan. Silakan Musyawarah. Berdiskusi bersama teman dalam kelompok belajar atau pemahaman saya lebih mendalam. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan. Oke, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akhiri dengan